Dan pemirsa, untuk membahas alasan petugas kesehatan di Tasikmalaya, Jawa Barat menggunakan jas hujan untuk cegah corona, sudah bergabung bersama kami Dr. Uus Supangat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Pak, memangnya tidak punya baju dan peralatan yang memadai sehingga harus menggunakan jas hujan gitu, Pak? Oh ya, terkait dengan beredarnya gambar yang kemarin di beberapa media, perlu saya sampaikan pada kesempatan saat ini bahwa tentu kejadian-kejadian yang disampaikan tadi bahwa ada pasien dirawat di Dr. Soekarjo pada sebelumnya, perlu saya informasikan bahwa pasien tersebut atau klien kami tersebut adalah statusnya ODP, jadi bukan PDP. Nah, terkait gambar yang terrekam dalam salah satu gambar di rekan-rekan media menggunakan jas hujan tersebut, perlu sampaikan bahwasannya pakaian tersebut digunakan atau dikenakan bukan oleh tenaga medis atau para medis, dan bukan juga merupakan petugas dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Pada saat itu adalah proses ketika kita mau melakukan pendampingan terhadap klien kita yang memang ada di Dr. Soekarjo, untuk kita kirim ke daerah lain karena memang domisilinya adalah kebetulan tidak di Kota Tasikmalaya. Jadi siapa Pak petugas yang menggunakan jas hujan itu? Petugas dari rumah sakit kah atau dari mana, Pak? Ya, bukan dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Kebetulan waktu itu Dr. Soekarjo menghubungi 119. Nah, ya, tentu akan sangat berbeda pakaian yang dipergunakan oleh tenaga medis atau para medis saat memperlakukan atau ketika merawat pasien dengan COVID-19 ini. Nah, kebetulan dari Dr. Soekarjo menghubungi 119 yang diminta bantuan untuk mendampingi pasien tersebut ke daerah yang akan kami tuju. Kebetulan yang mengenakan itu adalah petugas daripada pembawa ambulan. Petugas pembawa ambulan? Betul. Jadi memang petugas di pembawa ambulan itu saat itu adalah belum terkonfirmasi bahwa pasien ini dengan ODP. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya ketika dilakukan penyerahan pasien dari satu daerah ke daerah lain atau ketika status PDP ini, sebetulnya kan orang ini diperbolehkan untuk rawat jalan, tidak perlu dirawat inap, gitu kan. Baik, apalagi kalau untuk petugas pembawa ambulans yang sekiranya akan ada kontak yang cukup dekat dengan terduga corona, bukankah juga harus mengenakan pakaian yang layak gitu, Pak, untuk petugas medis? Betul. Bukan mengenakan jas hujan, Pak, seharusnya, bukan? Di satu sisi memang harus menggunakan yang peralatan yang terstandarisasi, tetapi saat itu sebetulnya pengantaran pasien itu adalah dengan status ODP. Ini kita bisa pastikan bahwa pasien ini adalah status ODP. Kemudian petugas dari 119 kemudian datang ke Dr. Soekarjo dengan menggunakan pakaian yang memang harus diakui bahwa untuk pakaian APD ini sampai dengan saat ini di Kota Tasikmalaya ini jumlahnya belum mencukupi. Maka kita prioritaskan adalah dimanfaatkan apabila diperlukan nanti ada pasien-pasien yang memang perlu pengawasan, sehingga kita lebih memprioritaskan nanti peruntukannya adalah untuk tenaga medis atau para medis yang memang akan kontak sangat dekat sekali dengan pasien. Nah, untuk proses perujukan ini pada saat saya ulangi, koreksi, bukan perujukan, pendampingan, karena statusnya ini adalah ODP. Dokter Uus, ini petugas pembawa ambulansnya ini dari mana, Pak? Dari Dinas Kesehatan atau dari mana? Iya, dari Dinas Kesehatan, dari 119. Dan pada saat sudah terkonfirmasi ODP dan pakaian tersebut kan dilepas. Karena untuk
pendampingan pasien, mengantar pasien dari satu daerah ke daerah lain. Ketika statusnya ODP, maka tidak memerlukan alat pelindungan seperti yang dipergunakan alat pelindungan diri yang secara menyeluruh. Itu cukup dengan menggunakan masker yang khusus aja, itu sudah cukup. Baik, baik, terima kasih Ya, Dokter UU ya, Supangat ya. sudah bergabung bersama kami di. Selamat sore Pak.